rata-rata. Nah, untuk yang ini, yang parametrik, intinya kita sebenarnya harusnya membentuk sebuah model. Jadi kalau membentuk sebuah model ya, Anda menentukan dulu modelnya itu fit atau tidak, sebenarnya gitu ya, seperti yang mungkin ambil KTT, artinya ada uji model. Tapi saya nggak akan masuk ke sana, intinya model ini sudah ada, dan diasumsikan modelnya udah fit, gitu ya. Maka kita meregress gitu ya, meregress, dan asumsinya kalau melakukan regress sebenarnya kemudian kita melakukan uji OLS gitu ya, termasuk terkait dengan heteroskedastis gitu ya dan sebagainya. Itu asumsinya sudah clear gitu ya, sehingga dari model itu bisa kita regress dan kemudian uji-uji asumsi klasiknya sudah terpenuhi, kemudian kita gunakan data terkait dengan estimasinya, yaitu berupa konstanta dan koefisien dari variabel independen maupun dependennya. Contoh kalau di sini gitu ya, kemarin kita meregressnya adalah intinya adalah WTP gitu ya. WTP-nya akan dipengaruhi oleh pertama bidding, penawaran, atau kalau Anda menggunakan variabel independen lain sosioekonomik yang kemungkinan mempunyai pengaruh terhadap kemampuan membayar gitu ya, sehingga mungkin Anda layak deh kalau dimasukkan income, maka Anda memasukkan income. Nah, di contoh yang disampaikan oleh teman-teman dari IPB di sini, kita menggunakan data yang pertama hanya meregreskan regresi terkait hubungan antara bidding, besarnya penawaran, dan kemampuan membayar ketika ditawari sejumlah penawaran pembayaran tertentu atas sebuah menikmati sebuah sumber daya alam. Sedangkan satunya yang di abu-abu di sini sudah mempertimbangkan terkait dengan data income, karena income itu tentu akan mempengaruhi seorang untuk membayar. Jadi kita alfa di sini, alfanya, kemudian nanti tinggal ada rumusnya di sini sudah. Nah, ini terkait data-data yang diambil gitu ya. Sehingga kemarin ada tanya, Pak, yang di bawah sini kok hasilnya termasuk berbeda gitu ya. Tergantung, bisa jadi ketika ngambil di sini tidak sepenuhnya komanya diambil gitu ya. Dengan yang saya coba sendiri kemarin gitu ya. Nah, di sini datanya adalah sudah ada dan nanti tinggal dibagi. Apa yang dibagi? Di sini adalah untuk menghitung WTP, yaitu median WTP-nya adalah dengan membagi antara konstanta gitu ya, dibagi dengan alfa atau koefisien dari bit-nya. Nah, pertanyaan kan bagaimana gitu. Tergantung Anda menggunakan apa. Mau menggunakan hasilnya akan tetap sama gitu ya. Mau menggunakan SPSS atau menggunakan metodologi atau menggunakan tool yang lain. Sebentar. Oke, coba ya kita simulasikan gitu ya. Oke, Anda yang mungkin terbiasa Fuse, nggak tahu saya apakah Anda punya Fuse atau Oh, kemarin SPSS ya? Udah diinstal ya? Halo? Iya Pak, SPSS Pak.
Udah nampak ya? Dan oh, belum? Sudah, Pak. Oke. Oke, misal kita punya data di Excel, terus ya. Nampak ya nggak? Nampak nggak, Mas? Yang ini hilang, Pak. Belum kelihatan, Pak. Belum lagi ya? Sebentar, sebentar. Apa ini? Aduh, takutnya kalau proses dia hilang. Nampak? Nampak SPSS-nya lagi proses. Iya, Pak. No, screen has stopped. Sekarang yang kelihatan apa di situ, Mas? Nggak ada, Pak. Saya screen-nya hilang lagi, Pak. Kenapa ya? Bentar, apakah harus diproses dulu? Oke, saya proses dulu. Oke. Bentar, saya scan dulu. Oke, dan nampak ya di sini ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, artinya kalau tadi bisa proses, saya nggak tahu kenapa prosesnya ketika input data nggak bisa. Artinya kalau awalnya sebenarnya bisa Anda open gitu ya, open, kemudian setelah Anda nyala, kemudian open, oke, open data, file, gitu ya, Anda import. Nah, nanti diimport apa? Anda punya Excel dulu gitu ya. Sudah punya data Excel, sebenarnya data Excel nanti isinya kayak gini. BTP-nya Anda isi dari responden yang setelah diurutkan kemarin,
Data yang sudah diurutkan, WTP, dan bitnya. Nanti ketika Anda ekspor, maka akan masuk seperti ini. Tinggal setelah itu Anda analyze, gitu ya. Analisa apa yang kita analisa? Regresi, gitu ya. Dari regresi karena kita menggunakan binary, maka kita nanti pilih yang binary, gitu ya. 01 logistik, gitu ya. Tinggal kita pilih apa yang dependennya. Ini bisa kita pindah-pindah, gitu ya. Mungkin teman-teman yang saya yakin sebenarnya kalian sudah terbiasa dengan ini, gitu ya. Tinggal WTP, sisanya 1 berarti di data ini kita masukkan ke sini. Nah, kemudian baru kita kita regress. Nah, nanti tinggal keluar nilainya, ya kita ambil aja hasilnya di sini. Ini kemarin. Coba Anda lihat di situ berapa konstantanya yang di Excel. 2,1 sekian kan ya? Maaf, nggak kelihatan Pak untuk hasilnya Pak. Oh, nggak kelihatan ya? Cuma di data input aja. Data inputnya, oke, berarti saya harus stop. Langkah-langkahnya tadi juga nggak kelihatan ya? Kalau Langkah-langkah langkah-langkahnya tadi kelihatan? Izin Pak, SPSS saya nggak ada import data. Jadi kalau copy paste manual dia nggak ada nama variabelnya, langsung var 001 dan Kalau ini. gitu harus ini Mbak, harus nggak masuk satu persatu ngetik ketika di awal. Kan ada 2 data sama variabel view ya. Maka di datanya itu harus dimasukkan. Nah, untuk ganti nama variabel di atas tuh gimana caranya ya Pak? Variabel di atasnya pakai ini Mbak, pakai variabelnya ini disesuaikan di variabel view-nya itu ada. Di situ itu data-datanya ada tuh, name, WTP, bit, Oh ya, oke, siap Pak. gitu ya. Di sebelahnya itu untuk penamaan variabelnya. Saya nggak tahu apakah karena itu atau bukan, nanti coba dipraktekkan aja deh teman-teman gantian gitu ya. Nah, tadi langkahnya udah sampai ngimpornya sudah. Langkahnya kelihatan Pak pas muncul akhirnya tadi yang nggak kelihatan Pak Untuk hasilnya. muncul, oke, saya coba pakai stop share dulu, saya munculkan hasil setelah dirun. Oke, kenapa ini? Kelihatan Pak. Oke, artinya dari setelah Anda tekan oke, maka akan keluar. Keluar kita cari yang paling bawah terkait dengan variabel in the equation gitu ya, persamaan variabelnya seperti apa. Nah, itu kita punya 2 data. Tadi kita menggunakan untuk menghitung WTP-nya adalah konstantanya dibagi dengan bitnya gitu ya. Konstantanya ketemu 2149, kemudian bitnya ketemu 0,0 sekian. Nah, karena ini bentuknya, karena kemarin yang tanya Pak, bisa jadi saya memindahkan karena sebenarnya kita harus copy ini kan, sehingga kalau di sini cuma 0,00 sekian, kalau dibagi pasti 0, padahal di situ ada data. Maka kita file, kemudian transpose, file, save as gitu ya. Nah, Anda tinggal rubah ke Excel, yang di sini pindah ke Excel. Di ekspor bukan Pak? Sorry ya, benar Mas. File, export, nah, kemudian Anda ekspor, pilih yang di sini Excel. Udah nampak ya? Kelihatan Pak. Oke, file, Excel. Kemudian Anda mau taruh di mana? Mau di C, di CVM output gitu ya. Kemudian Anda browse di sini. Oke, tinggal kasih nama aja output atau hasil regress. Nah, kita buka dokumen di CVM hasil regress. User dokumen hasil regress. Oke.
Oke, mohon maaf listriknya mati. Ternyata terputus. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai output ya. Iya Pak, eksportin hasil regresinya tadi Pak. Oke, ini ada ketemu yang ketiga. Oke, misal ya, setelah di ekspor tadi, kemudian kita transport, kemudian ketemu data seperti ini. Gitu ya. Ini yang untuk 3 variabel. Gitu ya. Sama caranya kita regress. Nah, untuk ini contoh yang ketiga tadi ya, kalau kita ingin datanya lebih sesuai, maka ya tentunya kita ambil keseluruhan. Seperti di sini kita nampak, kita ekspor tadi ya, kemudian tinggal kita mau pembulatan atau kita mau ambil seluruhnya gitu ya. Seperti yang nampak di sini gitu. Kebetulan ini yang kita ambil data variabel yang ada 2 income dan bidding gitu ya. Artinya sama gitu, kita menggunakan data regresi tergantung variabel yang kita gunakan kepala data kedua atau data ketiga. Misal kalau kita ingin menggunakan yang ketiga gitu ya, ya kita buat dulu persamaannya. Kita bisa file kemudian kita import Excel, kemudian output 3 variabel. Ini contohnya sudah saya susun. Continue seperti ini. Bentar, kalau begini dia nanti nggak keluar. Buka dulu yang nomor satunya harus WTP gitu ya. Nah, sudah seperti ini, maka saya ulangi lagi. Masih nampak? Enggak, Pak, enggak ada apa-apa. Nggak kelihatan, Pak. Bentar. Stop share. Gini terus. Kalau gini udah nambah. Ya kalau udah proses nggak bisa ya. Udah, Pak. Kalau ini ada SPS kelihatan. File, kemudian kita olah gitu ya. Tadi pakai ulangi, pakai analysis. Oke, analysis, kemudian regression, ini karena binary, logistik, tinggal Anda masukkan WTP-nya. Kemudian kita blok lagi yang ini, bidding dan income-nya, kemudian kita masukkan, baru kita regress. Moga-moga keluar. Keluar, nampak?
Tidak, Pak. Nah, kalau dilebarin gini apa? Enggak juga. Tidak, Pak. Tidak kelihatan, Pak. Apa? Enggak kelihatan ya? Seharusnya. Iya, Pak. Belum. Iya, belum kelihatan maksudnya. Nggak kelihatan hasilnya, Pak. Mungkin share screen-nya yang all Windows mungkin, Pak. Biar Bentar. kelihatan. Oke. Bentar. Oke, mungkin itu. Screen all Windows. Oke. Kita pakai all Windows sudah. Saya bukan pakai yang ini karena belum di ini ya. Ini kelihatan ya? Halo teman-teman, kelihatan yang pertama? Input data, Pak, kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Kemudian kita analyze, kita kemudian meregresikan, kemudian pakai binary logistik. Kemudian ini udah masuk WTP-nya, tinggal bitnya udah karena ini data yang tadi ya. Kemudian kita OK-kan. Udah keluar ya berarti? Nampak? Tidak, Pak. Tidak kelihatan hasilnya, Pak. Oke, kalau gitu stop saya. Ini hasilnya aja deh. Kayaknya nggak bisa. Oke, udah kelihatan ininya kan ya tadi ya. Oke, ini yang kedua. Nanti coba Anda. Tapi Anda udah praktek, saya yakin. Anda udah praktek, dan nanti kita tinggal ngambil angka-angka dari sini. Kalau gitu kemarin kan ada PR ya? Iya, Pak. Nih yang ngitung WTP, Pak. Oke, coba itu aja dipraktekkan. Coba kalau saya pakai Fuse, bisa nggak ya? Bentar. Masih lama. Coba saya tak pakai Fuse. Ini tampilannya bisa. Karena komputer saya Oke, udah nampak Mas Fuse-nya? Kelihatan, Pak. Oke ya, kalau Fuse kita create log file-nya. Nah, karena data kita bukan data time series atau cross section, maka kita pakai yang unstructured gitu ya. Kemudian data kita punya berapa? 60 kan ya? 60, oke. Udah nampak belum? Kelihatan, Pak. Tulisan ini nggak tahu saya juga. Saya Fuse 10 soalnya. Kemudian kita import from Excel gitu ya. Hanya kita cari yang Excel. Nah, ini dia data 2 variabel. Oke, 0 gitu. Oke, kita ikuti aja next.
Oke, finish. Sampai sini kelihatan, teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke, artinya kalau inputan data kita masuk, maka akan muncul di sini WTP dan bitnya. Kemudian baru kita regreskan dengan quick gitu ya. Kemudian kita pakai quick estimation. Nah, kita pakai apa yang menjadi dependennya adalah WTP, kemudian dipengaruhi oleh apa? C. Kasih C di sini sebenarnya ada tuntunannya, variabel X1 ya kita tambah dengan bit. Ya. Kalau tadi pakai income, ya kita tambah spasi income. Gitu ya. Nah, kita pilih di sini adalah binary. Kemudian karena logistik, maka kita pilih yang sini logistik. Ya. Kemudian kita kita ketemu nilainya di sini. Konstantanya dan bitnya. Nah, muncul di sini, nah itu tinggal Anda pindah gitu ya. Kalau 3 variabel ya sama, 3 variabel masukin import, Anda udah punya data Excel dan kemudian ada regress. Tinggal nanti WTP spasi C spasi bit spasi income kalau datanya income. Kalau ada data apalagi namanya pendidikan ya spasi pendidikan. Nah, ketemu data konstantanya tadi 2,1 seperti yang muncul di sini. Muncul reaksinya kan di sini ya. Sekarang kenapa apa, teman-teman? Excelnya apa? Masih hasil regresi IFIS. Oh, tetap harus di stop. Artinya kita lihat di IFIS itu 2, sekian, 2,149, konstantanya atau alfa 1, dan kemudian alfa 2 atau koefisien dari bitnya adalah 0,033. Tinggal kita masukkan saja ke sini. Formulasi yang sudah ada di sini. Oke, 2149. Kemudian kita tinggal bagi. Ternyata untuk penampilan lebih bisa pakai Fuse dibanding pakai SPSS. Nah, kebetulan SPSS 25 ya, nggak tahu apakah itu berpengaruh ke pengolahan di prosesor saya apa dianggap lemot sehingga nggak bisa muncul. Saya juga nggak paham. Karena dikaitkan dengan Zoom. Kalau nggak pakai Zoom bisa gitu ya. Oke, itu gambaran terkait dengan penentuan nilai CVM dengan menggunakan parametrik. Tinggal Anda memasukkan ke rumus ke sini aja. Intinya kan kuncinya di sini. Nanti ketika memindahkan tadi, ya tergantung kayak di sini tuh sebenarnya dia dibulatkan kan 14,71. Sebenarnya kalau kita pakai olahan Fuse itu sekitar sama SPSS sama itu ya. Saya buktikan dia 6,8 sekian itu ya. Pembulatan. Termasuk isi sini sebenarnya pembulatan. Begitu juga di sini. Ini sebenarnya buahnya. Seperti yang saya sampaikan. Nah, kalau saya ambil dari SPSS ini tadi saya SPSS itu sebenarnya dia sampai pada dia pembulatan, dia menggunakan pembulatan. Ingin presisnya lebih ini ya Anda bisa gunakan, cuman tentu itu menjadi berbeda hasil karena pengaruh koma. Oke, itu silakan kalau yang mau membahas, kan kemarin ada tugas kan, coba bisa dipraktekkan ke SPSS, mungkin lebih prosesnya akan lebih smooth dibandingkan punya saya. Oke, silakan. Ini sebenarnya tinggal masukkan saja kan ya. Siapa? Ini untuk regresinya aja apa dari awal prosesnya, Pak? Dari itu. Kalau terserah dari awal juga apa-apa, supaya mengulang lagi supaya teman-temannya lebih paham. Oke, silakan jawab, Mas Muhammad Fikri. Ya, saya bersedia. Oke.
Nanti kalau SPSS-nya pakai data mentah aja, Mas ya. Mungkin Untuk tadi oh ya siap. nggak tahu saya apa penyebabnya kok nggak connect ke Zoom-nya itu Data ketika mentah yang kemarin Pak atau yang dari tugas ini Pak? yang tugas itu, yang tugas saja. Kalau tugas kan datanya udah beda kan ya. Iya beda Pak. Eh, mohon maaf Pak, ternyata kerjaan saya tergabung Pak, nggak tahu ini ada error sepertinya. Tergabung dengan Ya, itunya, coba dengan SPSS-nya. bukan Pak, dari apa datanya itu sama olah datanya Pak yang tergabung. Oke, silakan. Yang lain. Mbak Givani, mungkin tadi ekspornya nggak bisa ya, Mbak ya? Ya Pak. Pakai SPSS nomor versi berapa? Apa Pak? Pakai SPSS versi berapa ketika ekspor kalau nggak bisa? Saya 22 Pak. Oh, 22. Apa terlalu jadul Pak? Bisa jadi, bisa jadi. Tapi saya kalau input manual bisa sih Pak, copy paste. Oh, ya, copy paste perubahan namanya nanti di variabel, Iya, data variabel. udah bisa kok Pak. Oke, coba. Oke, kalau gitu silakan, Pak. Saya share screen ya Pak. Oke Pak. Cuma tadi agak kelongkap Pak yang bagian regresinya. Oke, nggak apa-apa, sekalian nanti diulangi di Oh, sini. diulang lagi aja. Oke Pak. Ya. Oke Pak. Karena spek yang saya miliki komputernya beda sama spek yang punya kampus. Nah, cuman yang punya kampus itu adanya FUSE, nggak ada SPSS. Kalau mau install SPSS harus ke kampus gitu, nggak bisa ngotak-ngatik karena ngeling sama kementerian gitu ya. Itu kalau BUMN nggak bisa. Kalau pakai BUMN nggak bisa seenaknya install gitu ya. Harus ke kampus minta di remote. Nah, kebetulan saya bisa di komputer ada kok itu. Ternyata lemot. Oke, silakan. Ya Pak. Ini kan yang pertama udah ada data-datanya, terus kita nyari yang accept sama reject-nya Ini udah presentasenya. diurutin ya berdasarkan WTP-nya ya. Maksudnya Pak? Udah diurutin kan? Artinya kalau oh ya, ini kan udah 5.000, 6.000 kan. Bisa jadi kalau urut kan kita Oh iya dasarnya ya, udah bukan Pak. urut responden, tetapi berdasarkan urut PP-nya. Ya, maksudnya diurutin berdasarkan bitnya gitu ya Pak ya? Oke. Oh ya, udah Pak. Ini udah ketemu masing-masing persentase accept sama reject-nya. Ini tuh yang untuk 5.000, dia itu 16/20 untuk accept. Terus yang 8.000, 14/20, yang 10.000, 10/20, yang 15.000 ini 6/20, yang 20.000 ini nggak ada, Pak. Oke, jadi per klasternya sama ya, ingat teman-teman. Artinya kalau menggunakan dikotomi single itu dalam prakteknya kita membentuk klaster gitu ya, untuk mewakili setiap penawaran yang kita tanyakan gitu ya. Di Pak Fauzi di bukunya disampaikan seperti itu. Kalau kita menggunakan single dikotomi, maka kita akan membuat kelompok klaster terkait dengan pengambilan kuesioner dari masing-masing bit yang kita tawarkan. Oke, lanjut. Oke. Terus selanjutnya kita ubah ke tabel ini relative frequency of acceptance and refusal. Terus habis itu kita masukin bitnya dan accept-nya berapa persen dari masing-masing bit. Nah, untuk reject-nya ini langsung aja 1 dikurang sama persentase dari accept. Terus habis itu kita bikin grafiknya. Untuk grafik accept sama reject-nya di sini. Oke, saya nambahin ya. Ini jelasin ya, Pak. aja, teman-teman. Intinya sebenarnya kita lebih mementingkan data frekuensi, termasuk data frekuensi kumulatif. Nanti kita akan menentukan apa sih? Sebenarnya kita menentukan jawaban iya dan tidak. Karena berdasarkan metode parametrik, maka ada 3. Ada median, ada temple, sama KNT. Nah, kuncinya yang dimasukkan apa? Yang dimasukkan adalah
terkait jawaban ya atau tidak gitu ya. Nah, kalau menggunakan median maka kita harus membuat kumulatif frekuensi dari tiap-tiap kelas. Nah, gitu kuncinya gitu. Maka sebenarnya kita membuat tabulasi frekuensi itu untuk apa ya? Karena kita menggunakan median gitu ya. Kita cari kumulatifnya nanti untuk masing-masing kelas. Termasuk jawabannya tidak. Lanjut, Pak. Oke, silakan lanjutin. Kemute Pak, saya udah ngomong tadi. Oke. Nah berarti terus kan kita bikin asumsi dari kelas mediannya. Tadi kan ada dari 0 sampai 5.000, 5.000 sampai 8.000, 8.000 sampai 10, 10 sampai 15, dan 15 sampai 20. Terus kita cari rata tengahnya. Berarti kalau ini 5.000 ditambah apa 5.000 dikurang 0 dibagi 2. Nah, ini sama juga kayak gitu, Pak. Berarti kan kalau ini dia selesai 3.000 dibagi 2 1.500, berarti 1.500 ditambah 5.000. Makanya rata tengahnya jadi 6.500 dan begitu seterusnya sampai ke data yang 20.000. Nah, yang pertama ada pendekatan tipe 1 dengan nilai min. Nah, kalau ini itu kita pakai ini yang kelas mediannya, bukan pakai yang bit. Jadi 2.500, 6.500, 9.000, 12.500, dan 17.500. Nah, ini kita pakai yang accept. Jadi pakai frekuensi yang di atas ini, yang accept-nya. Untuk 2.500 berarti dia 0,8. Yang tadi 6.500 berarti yang 8.000 ini 0,7, dan begitu seterusnya. Lalu nanti kita akan mengalihkan WTP ini, median WTP tadi, dengan frekuensi dan ketemu hasilnya. Terus nanti dia akan kita summary gitu untuk ketemu hasil pertamanya. Nah, terus selanjutnya kita akan membuat yang cumulative frequency of maximum WTP. Kalau ini dan Turnbull itu dua-duanya sama-sama pakai bit. Jadi pakai nilai bit di awal 5.000, 8.000 dengan kumulasi frekuensi, tapi rumusnya beda pakai yang ini. Jadi kita selisihkan gitu dengan yang sampingnya. Lalu nanti baru kita kalikan. Yang I35 dikali dengan I37 berarti yang bitnya dikali sama yang hasil bawah. Lalu nanti akan ketemu dan kita summary. Begitu juga sama untuk yang Turnbull. Nah, cuman gini Pak, masalah regresi ini tadi kan saya pakai add-ins ya. Add-ins untuk di Excel saya belum pakai. Excel. Okay. Nah, cuman di saya error Pak. Di saya error. Jadi regresi pakai yang itu ya, yang data pack source itu ya. Pakai yang ini Pak, X apa namanya nih? Saya pakai. Coba dipraktekin aja Pak. Add-in. Nggak bisa add-ins ya Pak, nggak masuk. Oh, kalau add-ins Anda harus itu dulu Mbak, harus menginstal terkait dengan data source track apa ya, lupa saya. Oh, jadi nggak bisa langsung aplikasinya nggak bisa. Anda harus masuk ke aplikasi namanya sebelah. Saya coba dulu ya bukanya. Harus buka penjelasan. Jadi teman-teman kalau yang pakai Excel, Anda harus masuk ke data add-in. Anda pakai real statistic source pack-nya. Real statistic source data kalau nggak salah. Di situ ketik situ aja, Anda akan masuk ke sana. Nah, kemudian Anda setelah di-download, baru kemudian Anda masukkan ke add-in-nya dulu. Jadi option, add-in, toolpack-nya. Nah, ketika masuk toolpack itu nanti Anda akan di-link-kan. Anda ngambil datanya punyanya itu. Jadi nggak bisa kalau regress langsung. Kalau gitu saya pakai SPSS aja ya Pak. Boleh tolong ajarin Pak? Silakan. Artinya kalau menggunakan data statistik ya itu. Anda harus nambahin dulu aplikasi real statistik source datanya dulu. Ini kan tadi udah Pak. Udah saya copy semua datanya. Okay. Untuk regresi yang pertama ya Pak, yang WTP sama bit. Tadi yang ini yang mana ya Pak? Yang regression. Ya, kemudian binary logistik. Binary logistik. Oke, nah itu yang dimasukkan WTP itu udah jadi itu.
WTP dan bit aja atau Oke, WTP dan WTP sama bit aja kan kalau iya, yang pertama. yang pertama, Pak. Iya, oke. Oke. Udah kelihatan, Pak, hasilnya? Nah, kan nggak muncul ya. Oh, nggak muncul ya, Pak. Saya convert ke Excel dulu ya, Pak. Oh, izin ya, Pak. Udah, Pak, hasilnya ini. Tinggal dimasukkan teman-teman nanti selama benar datanya ya kita tinggal ambil nanti di konstanta sama koefisiennya paling bawah ada estimation equation gitu. Ini ya, Pak. Ya, itu sudah ada, itu konstantanya dan kemudian nol. Nah, tinggal nolnya itu nanti dilihat kan. Itu mesti nolnya 0,000 sekian gitu ya. Yang ini apa yang di ujung? Nah, iya, yang di ujung, yang di paling depan ya. Yang ini ya, Pak. Ya, itu yang kita gunakan teman-teman terkait dengan data alfanya. Apa satu itu terkait dengan konstansa dari WTP-nya, akan kita bagi dengan konstansa punyanya koefisien bitnya. Nanti akan ketemu min WTP-nya. Oke, nah tadi disampaikan di Excel itu sebenarnya bukan min-nya, tetapi kita semuanya menggunakan min WTP. Cuman metodenya, pendekatannya adalah median, tentu sama KMT. Sehingga tadi kalau di Excel yang pertama, maka itu sebenarnya adalah pendekatan median. Maka kita menggunakan kelas median. Nah, rata-ratanya berdasarkan median. Jadi bukan rata-rata menggunakan pendekatan min, tetapi menggunakan pendekatan median yang di itu Pak, di sisi kanan. Nah, itu sebenarnya kita mendasarkan pada median. So, kiri. Iya, Pak. Yang bukan, kiri yang di Oh, yang ini. Yang income, Pak. Yang pertama, yang parametrik tadi. Nah, itu yang atas sub. Nah, yang pendekatan perhitungan tipe 1 dengan nilai, itu sebenarnya nilai median, bukan nilai min. Karena min-nya didasarkan pada median. Oke, silakan di stop, Mbak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, kalau yang bagi yang ingin pakai Excel sebenarnya Anda harus punya ini dulu, sudah kelihatan ya? Sudah ya? Nah, Anda harus add in-nya. Kalau di add in, muncul real statistik ini. Dan ini baru Anda bisa masuk pakai, di googling aja nanti real statistik source data. Di situ Anda bisa memasukkan ini dulu, baru nanti di add in-kan. Di option add in, baru di link-kan. Sehingga nanti bisa muncul ini. Kalau nggak add in, nggak muncul ini, maka nggak bisa menggunakan yang itu. Ya, ini harus di-keluar. Nah, ya, saya juga hang. Nanti data analisis ini harusnya bisa. Gitu ya. Ya, artinya kita bukanya harusnya buka data yang ini sebentar. Yang data aslinya. Gitu ya. Nah, maka baru add in ini data analisis. Nah, ini baru kita pilih yang regresi. Nanti tinggal regresi logistik di sini sudah ada. Nanti tinggal Anda oke, gitu ya. Diminta ringnya mana, ya ini sampai sini. Oke, nanti tinggal oke, dia udah keluar. Artinya kuncinya di sini kalau yang mau pakai Excel, bisa Excel, tapi Anda harus ini dulu,
download real statistic source data. Di situ ada, tinggal download, nanti di-add-in, dan Anda diarahkan nanti nge-link kemana. Anda linkkan dengan real statistic. Kalau nggak, itu nggak bisa, Excel-nya nggak bisa digunakan. Oke, untuk kali ini, sebelum kita diskusi terkait dengan project, gitu ya, silakan yang mau ditanyakan. Nanti kalau parametrik, ya kita sebenarnya menggunakan data konstanta dan koefisien dari masing-masing variabel. Nah, nanti kalau praktek project kita, maka sebenarnya artinya gini, seharusnya gitu ya, seharusnya dalam melakukan pembentukan model untuk menentukan nilai sumber daya alam dengan menggunakan menggunakan parametrik, sehingga dalam penyelesaian membentuk model, maka sebenarnya Anda harus menguji dulu tentang good of fit dari model Anda. Modelnya memang ini nggak sih, artinya Anda ingin masukkan model-model ini gitu ya. Model-model ini sebenarnya relevan nggak gitu ya. Kalau itu sudah, nanti baru Anda melakukan uji asumsi gitu ya. Ada heteroskedastis, multikolonialitas gitu. Namun kan Anda belum diajari. Nah, seperti kayak KTTA, kesepakatan dengan dosen penguji, akan menjadi nilai plus jikalau Anda menggunakan analisa. Gitu. Artinya tidak sekedar kayak kita belajar ini, artinya datanya sudah ada, bagus, regres, langsung menggunakan. Tapi sebenarnya kalau kita pada regresi, maka ada analisa, ada ujinya, tahu dulu kayak kemarin ya, signifikansi seberapa besar pengaruh variabel tadi, pamannya penawaran terhadap WTP-nya, atau penawar kalau bicara travel cost, seberapa jauh total cost gitu ya berpengaruh terhadap biaya perjalanan atau tingkat kunjungan gitu ya, sehingga di situ akan kita ketahui seberapa besar dia berpengaruh. Kemudian ada 7T untuk mengetahui pengaruh secara parsial gitu ya, termasuk pengaruh yang secara simultan bersama-sama mempengaruhi terhadap kunjungan kalau di WTP, di travel cost method seperti itu. Artinya untuk tugas ini, nah kalau kelompok nanti mengujinya sampai seperti itu, maka nilainya akan lebih bagus dibandingkan yang walaupun mungkin kita belum mendapatkan ilmu ekonometrik gitu ya, tetapi bisa dipelajari ya, di YouTube ada, di Google juga ada. Oke. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Sebenarnya aku mau nanya tentang konsep dari CVM sih, Pak. Masih agak kurang paham, Pak. Saya memiliki dua pertanyaan, Pak. Yang pertama, kan dalam CVM kan ada yang non parametrik sama yang parametrik, Pak ya. Yang non parametrik kan ada yang min, KMT, terus sama Trunbull. Sedangkan yang parametrik kan yang regresi tadi. Nah, ketika dihitung itu kan WTP-nya itu nilainya beda-beda, Pak. Ya, maksudnya yang pakai min sekian, yang pakai Trunbull sekian, yang parametrik juga kan hasilnya beda kan. Nah, lantas WTP yang kita gunakan untuk yang digunakan itu yang mana gitu, Pak? Apakah kita bebas milih atau menggunakan rata-ratanya? Pertanyaan kedua saya, Pak, semisal kita sudah dapat WTP nih, Pak ya. Kan kalau semisal TCM itu kita kalikan dengan total pengunjung. Kalau semisal CVM ini WTP kita itu dikalikan dengan apa gitu, Pak, sehingga bisa menghasilkan nilai ekonominya. Mungkin sekian sih, Pak. Pak, nilainya kan beda-beda. Gitu. Saya balikan lagi bahwa sebenarnya penilai menentukan nilai sumber daya alam itu merupakan current issue yang sangat challenging. Artinya challenging di mana? Berdasarkan metodenya. Gitu ya. Nah, berdasarkan metodenya di mana di sini ini sebenarnya bukan kayak penilaian properti yang secara teoritis sudah firm. Pendekatan pasar ya gitu. Base-nya apa? Base-nya adalah data pasar
atau pendekatan biaya base-nya ada RCM, gitu. Atau pendekatan pendapatan base-nya adalah pasar, tapi pasar terkait dengan data income, seperti itu. Artinya itu udah fix gitu. Nah, kalau di sini banyak metode, artinya bisa saja kalau bicara SDA objek wisata, bisa travel cost, bisa CPM. Sehingga apa? Basisnya adalah riset. Sehingga kalau bicara basisnya adalah riset, maka selama ada rujukan literasi yang Anda gunakan, maka itu bisa. Satu. Kedua, namanya riset, maka dari tahun ke tahun itu selalu diperbaiki, Mas. Sehingga dulunya parametrik, awal-awal berkembangnya, non-parametrik, sehingga dengan adanya non-parametrik, dengan teknologi perkembangan ilmu ekonometrika dan tool olah data, maka itu bisa digunakan. Artinya apa? Yang paling baru, tetapi yang paling diakui metodenya. Artinya apa? Kita harus banyak membaca literatur sehingga mana dianggap paling layak. Sehingga yang dianggap penelitian banyak menyatakan bahwa itu sebagai metode yang paling valid, maka dianggap Anda bisa gunakan. Gitu. Artinya nanti kalau di jalan, nah ini literasinya seperti ini Pak. Kalau hasilnya jelas beda-beda. Termasuk saya ketika dulu sekolah penilaian gitu, ketika ada teman yang ngambil TCM itu dosen pembimbingnya nggak mau, walaupun dia udah profesor gitu, nggak mau dia. Kenapa? Dia mengatakan bahwa TCM itu ada banyak lubang kelemahannya, sehingga dia nggak mau menggunakan itu. Ketika bimbing artinya apa? Ya metodenya tergantung satu literasi yang Anda gunakan. Literasinya banyak orang itu paling bagus, ya udah Anda gunakan aja. Nah, kalau balik lagi nanti di penilaian kita, artinya di Anda memang uji petiknya itu di situ sudah ada di state TCM, ya udah TCM Anda gunakan, jangan gunakan yang lain. Gitu ya, karena penilaiannya kita akan menjadi penilai statuta. Tetapi kalau ternyata Anda tidak diberikan atau mungkin di instansi lain yang belum ada ketentuannya, ya Anda boleh berkreasi. Sehingga pertanyaannya kembali tadi ke Anda, metode mana yang digunakan. Nah, pertanyaan kedua terkait dengan itu kan baru rata-rata. Rata-ratanya kan murah banget kan? 5.000, 3.000 kan baru rata-rata dari sekian responden. Berarti per responden ada yang 5.000, ada yang 10.000. Kalau dibandingkan nilai sumber daya, ini kan enggak. Maka kan pertanyaannya kembali, kita harus menentukan populasinya. Populasi yang terdampak dari kebijakan itu. Areanya, artinya nanti ya kita generalisir dibawa ke arah sana. Populasinya ada berapa? Itu kan hanya sampel. Kalau sampel kan per individu. Kalau nggak salah ini sudah ditanyakan teman Anda kemarin. Ini baru individu. Nilainya itu kan nilai per individu. Dari sekian responden rata-rata. Kalau bicara nilainya keseluruhan, ya kita lihat populasi yang berdampak. Gitu. Oke. Ya kalau populasinya ada berapa ya, tinggal dikalikan aja kalau rata-ratanya segitu. Oke, Mas. Bisa? Bisa dipahami, Pak. Ya, kalau pendekatan pasar produksi kemarin kan gitu ya, Anda mencari rata-rata produksi. Kan baru rata-rata. Nanti setelah itu ketemu berapa hasil panen produksi semuanya. Sekian ton ya, dikalikan menjadi total economic value dengan pendekatan pasar rata suatu komoditas, mungkin apa hasil produksi panen ikan lele di keramba yang memanfaatkan waduk. Jadi kita nilai tentang waduk dari sumber daya air. Ya. Oke, kalau nggak ada, tolong saya di-share kelompoknya. Kita diskusi untuk proyek kita, gitu ya. Jadi ada berapa kelompok? Kemarin 5 kelompok ya, kalau nggak salah saya minta ya. Udah dibagi belum?
Udah, Pak. Oke, tolong di-share, Mas. Di screen aja deh sekalian, nanti saya di WA ya, di grup. Oke, jadi hari ini kita akan kesepakatan ada mau menggunakan apa, terus kira-kira nanti instrumen itu kita akan bicara, kira-kira Anda ingin meneliti apa sih? Hanya sekedar nilainya, atau bisa ingin mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kunjungan di situ, sehingga kalau bicara kebijakan, tentunya ini yang harus ditekankan, gitu ya. Terus apa yang menjadikan, mungkin Anda menambah pertanyaan terkait dengan nanti bicara median rata-rata terkait dengan karakter pengunjung itu yang diinginkan apa? Kalau bicara objek wisata, mungkin alamnya, tempat air terjunnya, tempat jualannya malahan bisa kan? Justru kopi kenangannya yang ada di situ mungkin aja. Di share screen sekalian, nanti di chatnya dikirim satu. Oke, share. Itu di Google Class sudah saya buatkan ya, artinya pertama terkait dengan tugas individu itu, kemudian terkait dengan kuesioner yang dulu, dan hari ini kita bicara tentang project gitu ya, rencana project Anda, termasuk instrumen-instrumen apa yang akan Anda gunakan di dalam melakukan penilaian itu. Oke, kelompok 1 ketuanya siapa? Pak, izin Pak. Itu nama-nama kelompoknya udah dikirim sama Joshua di grup Pak. Atau mau di share screen? Oke. Iya Pak. Oke, pertama Givani, Nabila, Sebastian, Yuda, sama Nafis Irensi. Siapa yang mau wakil ini? Saya mau artinya sampaikan tolong skenario Anda mau menilai apa gitu ya. Kondisi saat ini seperti apa gitu ya. Kemudian kenapa Anda menilai itu? Kemudian kira-kira nanti Anda apa yang ingin Anda capai. Gitu. Artinya kalau sebenarnya ini kan tujuan muara akhirnya kemarin adalah semacam tulisan kan, sehingga output dari proyek ini adalah
tulisan, maka pertama permasalahannya apa sih, gitu ya. Kemudian tujuannya apa. Nah, sehingga untuk mencapai tujuan itu metodologi yang Anda gunakan apa, dan bagian dari itu instrumennya apa. Kalau sudah punya instrumennya, artinya punya mungkin salah satu instrumen kuesionernya kan, nah kuesionernya apa gitu ya. Dan literatur yang Anda gunakan apa. Saya nggak tahu nih di kelompok ini ada yang KTTA menggunakan SDA nggak? Gitu. Yuk, kan kita diskusi hari ini, sepakatan sesuai dengan RPR. Mulai hari ini kita diskusi aja. Oke, Mbak Gipani, Nabila, Sebastian, Yuda. Mas Yuda kan? Iya, Pak. Ini Oke. saya Ini yang mau... screen, Pak. Oke. Saya top share kalau gitu. Oke, nah. Apakah sudah kelihatan, Pak? Oke, jadi Mas. Slide. Nah, jadi kemarin kami diskusi dalam kelompok 1, kami menetapkan objek penilaiannya itu adalah Kebun Raya Bogor, karena kami pikir apa ya Pak, mungkin banyak cari responden itu mudah karena mungkin kenalan-kenalan banyak yang sudah pernah ke sana gitu. Nah, adapun nilai yang menjadi objek pada penelitian kami itu terkait nilai rekreasi. Makanya kami gunakan metodenya adalah Travel Cost Method atau TCM. Nah, untuk pengumpulan datanya kami rencananya mau menggunakan kuesioner online dengan Google Form. Nanti kami sebar di medsos dan mungkin target responden yang paling dekat adalah teman-teman atau teman dari teman gitu, Pak. Dan apabila nanti sampai pada tanggal berapa gitu, kami ada timeline di belakang, Pak. Apabila nanti sampai tanggal timeline-nya itu target respondennya itu nggak tercapai, rencananya kami akan datang langsung ke objeknya. Nah, untuk target sampelnya minimal 50 orang. Kemudian untuk timeline pengerjaannya, nah di hari ini itu tanggal 5, ini kami sampaikan terkait rencana penelitian kami. Kemudian nanti tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 kami gunakan untuk membuat kuesioner. Nah, dalam pembuatan kuesioner ini mungkin karena kami di sini di kelompok kami itu nggak ada yang mengambil KTTA PSDA ya Pak. Jadi sangat mungkin masih minim pengetahuan terkait penelitian untuk menggunakan TCM. Jadi kami berdasarkan pada KTTA teman kami, tapi objeknya bukan Kebun Raya Bogor Pak. Objek yang lain, cuma dalam pembuatan kuesioner kami melihat contohnya dari mereka gitu, cara pembuatan kuesionernya. Kemudian tanggal 9 sampai tanggal 15 nanti rencananya kami akan mengumpulkan data itu secara online dulu, baru nanti kalau misalkan sampai tanggal 15 target responden tadi nggak tercapai ataupun kualitas datanya itu kurang baik, mungkin tanggal 17 sampai dengan 18 kami akan datang langsung ke objeknya. Baru nanti kan tanggal 19 itu ada hari pertemuan hari Selasa, kan ada presentasi juga ya Pak untuk melihat perkembangan mini projectnya. Nah, mungkin kalau misalkan di tanggal 15 itu data targetnya itu sudah tercapai, kami gunakan waktu tanggal 16 sampai 18 itu untuk mengolah data awalnya. Baru nanti tanggal 20 sampai 25 kami pengolahan data akhir dan membuat laporan akhirnya, dan tanggal 26-nya kami presentasi final. Tapi sebelumnya Pak, mungkin alasan kami untuk tidak mengambil CVM, kami merasa apa ya Pak, mungkin sulit untuk membuat skenario hipotesisnya gitu Pak. Dan kalau TCM itu kan mungkin bisa
tinggal sebar kuesioner aja gitu Pak, gampang untuk diisi. Nah kalau CVM kan kita mesti wawancara satu persatu supaya respondennya itu paham sebenarnya konsep penelitian kita itu seperti apa. Dan mungkin kalau lingkupnya itu kecil, kayak misal di sekitar tempat tinggal ada sungai ataupun ada danau yang mungkin kita bisa mendatangi langsung warganya, mungkin itu bisa diterapkan. Cuman kami tidak di antara kami di daerah tempat tinggal kami itu nggak ada gitu Pak objek yang bisa untuk dijadikan sebagai objek penilaian. Jadi kami putuskan untuk TCM dan memilih objek wisata yang menurut kami sering dikunjungi orang, yaitu Kebun Raya Bogor. Mungkin itu Pak. Oke, ada yang menambahi dari kelompok 1? Nah, oke. Memang kalau kita bicara CVM itu satu tahap krusial ada terkait dengan skenario hipotetisnya gitu ya. Artinya orang mau membayar seperti itu tuh karena apa? Itu harus diperjelas. Oke. Terlepas dari itu Anda sudah sepakat sama teman-teman menggunakan travel cost method. Nah, dan di RPS kita diperbolehkan ada 2, kalau nggak di kemarin ya pertemuan sebelumnya itu sudah disepakati seluruh dosen kalau nggak pakai TCM pakai CVM. Oke. Nah kalau pakai TCM tetapi balik lagi intinya ini adalah objek yang sangat terkenal. Artinya kalau kita bicara valuation maka sudah banyak gitu. Sudah banyak yang mulai. Nah pertanyaannya adalah kenapa? Nah itu artinya harusnya begitu tajam. Kita tidak bicara skenario hipotetisnya, tapi pertanyaan mendasarnya karena ini tulisan, kenapa Anda memilih objek itu? Itu aja yang menjadi harusnya diperkuat nanti ya di perumusan terkait dengan pemilihan objek ini. Ya, itu yang menjadi latar belakang atas penelitiannya itu ya Pak. Iya, artinya kita bicara di situ, kenapa kok Anda memilih objek ini? Itu menjadi krusial gitu ya. Kemudian kita berapa banyak ya nanti Anda